Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Laura Michila dengan NIM 22042323. Baik, saya akan mempresentasikan pada pertemuan 4 dengan judul yaitu perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau dengan disingkat dengan SIM adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan, perencanaan, pengendalian operasi bisnis. Dalam menerapkan SIM, terdapat beberapa perangkat pendukung yang dapat dibawakan berikut adalah dengan penjelasan mengenai 4 pendekatan pendukung SIM yang dibahas secara lebih rinci. Yang pertama itu sistem pengolahan transaksi atau TPS. Definisi sistem pengolahan transaksi atau transaksi processing system atau TPS adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengumpulkan atau menyimpan dan memproses data transaksi bisnis sehari-hari seperti penjualan, pembelian, pengajian, dan lain-lain. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan utama TPS adalah untuk memvalidasi dan mengoptimalisasikan tugas-tugas rutin dalam organisasi, meningkatkan efisiensi dan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu untuk proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu manfaat. TPS membantu organisasi dalam mempercepat alur kerja, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, TPS juga menyediakan data yang dapat digunakan untuk analisis pembuatan laporan. Selanjutnya, otonomi kantor atau OA. Definisi otonomi kantor atau office atau antonimun OA adalah penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisien produktivitas dalam lingkungan perkantoran. OA mencakup penggunaan perangkat lunak seperti hardware dan sistem membantu dalam tugas-tugas masih atau komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua itu tujuan. Tujuan utama OA adalah untuk mengurangi beban administratif dan meningkatkan kecepatan dan memungkinkan koordinasi yang lebih efektif di antara anggota-anggota organisasi. OA juga dapat meningkatkan keamanan informasi dan mempermudah akses data yang dibutuhkan. Yang ketiga itu manfaat. Dengan menerapkan OA, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terinformasi. OA juga dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi di antara karyawan. Selanjutnya itu sistem pendukung atau DSS. Definisi sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah kompleks dengan menyediakan akses ke data, model, dan alat analisis. Yang kedua itu karakteristik. DSS memiliki karakteristik utama yang interaktif, fleksibel, dan spesifik untuk mendukung pengambilan keputusan. DSS juga dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menyediakan alat visualisasi untuk membantu menganalisis informasi. Ketiga itu manfaat. DSS membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. DSS juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya itu sistem pendukung eksekutif atau IS. Definisi sistem pengambilan keputusan eksekutif atau Executive Support System atau ISS adalah sistem informasi yang rancang untuk membantu eksekutif senior dalam mengambil keputusan strategis. ISS menyediakan akses data internal yang relevan serta analisis dan visualisasi yang canggih. Tujuan utama ISS adalah untuk membantu eksekutif dalam mengidentifikasi dan menangani masalah strategis, memantau tren pasar, dan mengakses informasi yang bisa kompleks. ISS memungkinkan eksekutif untuk mengakses dan menganalisis data secara efisien. Yang ketiga itu manfaat. ISS membantu eksekutif dalam membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat dengan menyediakan informasi yang relevan, analisis yang canggih, serta dapat meningkatkan daya saing organisasi yang membantu eksekutif dalam mengantisipasi perubahan pasar. Selanjutnya itu contoh ISS yang umum digunakan dalam dashboard eksekutif yang menampilkan indikator kerja utama itu KPI, analisis tren, dan prediksi pasar. ISS juga dapat diintegrasikan dengan sumber daya eksternal seperti data pasar, analitik media sosial. Selanjutnya itu perbandingan sistem pendukung keputusan atau DSS atau sistem pendukung eksekutif. Sistem pendukung keputusan DSS ditujukan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan dalam organisasi dalam menangani masalah operasional dan praktis. Sistem pendukung selanjutnya itu sistem pendukung eksekutif atau IES. IES dirancang khusus untuk membantu eksekutif senior dalam pengambilan keputusan strategis. Perbedaan utama. Perbedaan utama antara DSS dan IES terletak pada penggunaan target, tingkat pengambilan keputusan, dan kompleksitas
aktivitas analitik yang tersedia. DSS berfokus pada manajer tingkat menengah, sementara ISS ditujukan untuk eksekutif senior yang menghadapi masalah yang strategis. Selanjutnya itu sistem informasi dalam organisasi. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sistem informasi manajemen menyediakan data dan analitik yang diperlukan dan mengambilkan keputusan lebih baik dan lebih cepat. Selanjutnya, efisiensi operasional. Sistem informasi seperti TPS, OA dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, mengurangi kesalahan dan mempercepat alur kerja. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas kinerja organisasi. Selanjutnya itu keunggulan komparatif. Dengan memanfaatkan sistem informasi efektif, organisasi dapat memperoleh keunggulan seperti keunggulan komparatif melalui pengambilan keputusan lebih baik, respon lebih cepat, dan terhadap perubahan pasar inovasi lebih baik. Selanjutnya kesimpulan. Inovasi. Yang pertama, inovasi. Sistem informasi cepat mendorong inovasi dalam organisasi dengan menyediakan alat analitik yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih baik dan memecahkan masalah yang kreatif. Selanjutnya, analitik. Sistem informasi yang canggih seperti DSS dan ESS menyediakan alat analitik yang dapat membantu organisasi dalam memahami tren, mengidentifikasi peluang, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Yang ketiga itu kolaborasi. Sistem informasi seperti OA dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi di antara karyawan sehingga mendorong pertukaran ide, pemecah masalah bersama, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya itu efisiensi. Dengan mengadopsi sistem informasi, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mempercepat proses bisnis sehingga dapat mencapai keunggulan yang kooperatif. Sekian, terima kasih.